Menjaga kesehatan adalah hal yang selalu kita dengar sejak dulu. Tapi, bagaimana sebenarnya cara hidup sehat itu? Semuanya dimulai dari kebiasaan. Kebiasaan sehat akan membuat tubuh dan pikiran kita terasa lebih kuat dan lebih bahagia. Coba bayangkan tubuh kita seperti mobil. Mobil butuh bahan bakar yang berkualitas agar bisa berjalan dengan baik. Kalau kita isi bensin dengan air soda, tentu mobil itu akan rusak. Sama halnya dengan tubuh kita. Kita perlu memberikan makanan, pikiran, dan tindakan yang sehat supaya tubuh dan pikiran bisa berfungsi maksimal. Apa itu kebiasaan? Kebiasaan terbentuk ketika kita melakukan sesuatu berulang-ulang sampai menjadi bagian alami dari hidup kita. Ketika kebiasaan sehat terbentuk, hidup terasa lebih ringan. Kita bisa lebih fokus, punya energi lebih, dan hubungan dengan orang sekitar pun jadi lebih baik. Salah satu kebiasaan sehat yang paling penting adalah pola makan. Makan sehat artinya memberikan tubuh makanan yang segar dan penuh gizi. Sayur-sayuran yang berwarna-warni, buah, kacang-kacangan, biji-bijian, susu, daging tanpa lemak, dan ikan, semuanya penting. Tapi tentu, ada yang harus lebih sering dimakan, dan ada yang cukup sesekali saja. Sayur, kacang-kacangan, dan biji-bijian sebaiknya dimakan setiap hari. Buah, susu, dan daging tanpa lemak bisa kita konsumsi secukupnya. Dan makanan manis atau berlemak tinggi, itu cukup sesekali saja karena kandungan gizinya sangat sedikit. Minum air putih yang cukup juga tidak kalah penting. Tubuh kita butuh air setiap hari agar tetap segar dan berfungsi dengan baik. Dan tentu saja, jangan lupa untuk aktif bergerak. Aktivitas fisik bisa sesederhana berjalan kaki, berkebun, atau membersihkan rumah. Untuk anak-anak, waktu ideal untuk aktif bergerak adalah 60 menit setiap hari. Untuk kita yang sudah lebih dewasa, tidak perlu olahraga berat. Yang penting, kita tidak terlalu banyak duduk diam di depan layar. Kebiasaan sehat lainnya adalah tidur yang cukup. Tidur membantu tubuh kita memperbaiki diri, termasuk otak kita. Untuk anak-anak, tidur 10 jam semalam sangat disarankan. Tapi untuk orang dewasa, 7 hingga 8 jam juga sudah cukup asal kualitas tidurnya baik. Tidur yang baik artinya tidur nyenyak di ruangan yang tenang, gelap, dan bebas dari gangguan seperti televisi atau ponsel. Sekarang mungkin kita berpikir, apakah kita sudah menjalani semua ini? Atau justru kita merasa sudah terlambat? Tidak perlu merasa bersalah. Memulai tidak pernah ada kata terlambat. Bahkan, kita bisa menjadikan ini sebagai momen penting untuk memberi teladan kepada anak dan cucu. Apakah kita ingin anak dan cucu kita tumbuh dengan nilai-nilai sehat? Maka kita harus menjalin hubungan yang erat dengan mereka. Hubungan yang kuat hanya bisa dibangun lewat dua hal. Pertama, waktu yang kita luangkan bersama. Kedua, kemampuan untuk benar-benar mendengarkan. Ingat satu kisah dari seorang kepala rumah sakit yang merasa putrinya tidak mau dekat dengannya. Setelah mencoba meluangkan waktu 20 menit setiap hari untuk hanya bermain bersama, tanpa memberi perintah atau nasihat, hanya hadir dan mendengarkan, hubungan mereka berubah total. Dari yang tadinya jauh, menjadi sangat dekat. Anak itu jadi selalu menanti waktu bersama ayahnya. Karena saat kita memberi waktu dan perhatian penuh, anak-anak merasa dicintai dan didengar. Mendengarkan pun bukan hanya soal telinga. Kita harus bisa menangkap perasaan yang tersirat dari perkataan mereka. Misalnya, ketika seorang anak berkata ingin mengecat rambutnya warna biru, mungkin bukan soal warnanya yang penting, tapi keinginannya untuk merasa diterima dan tidak berbeda dari teman-temannya. Kalau kita langsung berkata, tidak boleh, maka percakapan akan berhenti. Tapi kalau kita menjawab dengan, kamu ingin rambutmu warna biru, ya, dan membiarkan anak itu menjelaskan perasaannya, maka kita membuka jalan untuk komunikasi yang lebih dalam. Pada akhirnya, meskipun mungkin kita tetap tidak setuju dengan keinginan mereka, anak akan lebih menerima keputusan kita jika mereka merasa didengar. Inilah kekuatan dari waktu dan mendengarkan. Dua hal sederhana yang bisa mengubah hubungan keluarga kita menjadi lebih erat dan penuh kasih. Sekarang, coba tanyakan pada diri sendiri, sudahkah kita meluangkan waktu 20 menit sehari untuk bersama cucu atau anak-anak kita? Sudahkah kita benar-benar mendengarkan, bukan hanya memberi nasihat? Yuk, mulai hari ini, kita bangun kebiasaan sehat dan hubungan yang sehat juga. Silakan tulis di kolom komentar,
Apa satu kebiasaan sehat yang ingin ibu atau bapak mulai hari ini? Atau, adakah momen berharga yang pernah ibu atau bapak alami bersama anak atau cucu saat sedang mendengarkan mereka? Sampai jumpa di video berikutnya.